one, bam, talk. Waduh, sakit nih kayaknya nih ya. Ya memang cuacanya kurang bagus, suara gue masih bindeng sampai sekarang Don, ada. Iya cuaca, tapi emang lu juga kan habis dari inian kan, dari London itu kan kayaknya emang kondisi physically emang turun lah. Iya, kecapean juga sih. Betul. Memang Oke. udara sana juga ya dingin banget. Dingin banget ya. Berapa derajat? Masih di bawah berapa? 15-an kali ya? Oh, iya di bawah 15 itu dingin banget lah kalau hitungan buat kita. Masih 10-an kali. Oke, kita kali ini akan ngebahas beberapa permasalahan di futsal Indonesia. Terakhir kita belum sempat bahas terkait dengan statement Ricardinho. Iya, betul. Udah lama memang, tapi banyak yang di komen kan tentang Ricardinho dong. Diangkat lah gitu. Diangkat gitu. Biar bisa dibahas. Ya sebetulnya naiknya itu dari bola lob. Dari bola lob naikin berita tentang si Ricardinho diwawancara oleh www.flashscore.com. Ini website luar negeri sih gitu. Dan ya, ini menarik sih menurut sebetulnya ada tiga statement Ricardinho yang diposting. Pertama, saya sangat terkejut. Saya tahu bahwa Indonesia mereka menyukai futsal, tapi ketika saya melihat bagaimana mereka menjalaninya, bagaimana mereka datang stadion, bagaimana mereka berteriak, mereka sangat ingin berfoto, berpelukan, menyentuh Anda. Mereka bermain luar biasa. Tidak dilakukan lagi negara tempat saya bermain, di mana ada lebih banyak orang yang tergila dengan olahraga ini. Itu positif ya, karena atmosfer Indonesia berarti nyampe lah ke telinga internasional. Lalu kedua, ini bagus banget nih, tantangan besar saya adalah mencoba membawa 2 atau 3 pemain dengan banyak kualitas dari Indonesia untuk bermain di Eropa. Kami sudah mencoba dengan 1, tapi saya pikir masih ada 2 lagi yang memiliki kualitas untuk bersaing. Kabarnya Evan, terus juga ada nama-nama kayak Dewa Rizky juga didengungkan. Ya ini gosip ya. Terus juga Pandega juga, karena salah satu pemain yang menurut Ricardinho bagus di Pendekar adalah Pandega. Secara kualitas mampu untuk bersaing di Eropa, gitu. Terus ya ini dua statement dari Ricardinho dari Flashscore yang memang bagus. Yang terakhir ini ya agak PR, karena ini sangat keras sekali gitu, sangat keras karena mengatakan federasi bekerja sangat sedikit dan sangat buruk untuk futsal di Indonesia. Harus bertaruh lebih banyak, mengubah lantai lapangan, memberikan kondisi yang lebih baik kepada para pemain, bertemu dengan presiden dan pelatih untuk menanyakan apa yang bisa diperbaiki, membawa pemain berkualitas untuk berikan pelatihan di Indonesia. Kalaupun itu tidak terjadi, akan sulit untuk melampaui level mereka yang mereka miliki sekarang. Nah, ini digoreng bagi yang mungkin merasakan kinerjanya Federasi Futsal Indonesia ini kurang bagus. Ini adalah celah karena yang ngomong Ricardinho. Tapi di satu sisi bagi yang pro Federasi Futsal Indonesia juga mengatakan bahwa Ricardinho tuh nggak nyebut Federasi Futsal. Bisa jadi ini PSSI yang memang notabene rancu sih selalu anak jadikan futsal. Tapi ini menarik karena ini gue dulu ya. Iya lu dulu. Jadi harus bertaruh lebih banyak, mengubah lantai lapangan. Itu jelas domainnya operator kompetisi. Bener dong? PSSI mana mikirin kayak gitu. Pasti udah lemparnya ke Federasi Futsal Indonesia. Memberikan kondisi yang lebih baik kepada para pemain, bertemu dengan presiden dan pelatih untuk menentukan apa yang bisa diperbaiki. Ini juga sebenarnya domainnya menurut gua Federasi Futsal. Tapi memang hal itu terjadi kalau seandainya dari PSSI juga aware dengan si futsal ini gitu. Tapi kita tahu bahwa pembagian job desk pada saat di era Bapak Haritanu, bahwa futsal di take over oleh sebelumnya Asosiasi Futsal Indonesia kan, sebelum berganti nama dengan Federasi Futsal Indonesia, itu memang domain kompetisi dan domain timnas itu adalah PSSI. Bukan dong. Federasi Futsal Indonesia tanggung jawabnya. Oh, yang sekarang setelah jadi federasi. Iya, ini kan kita lagi ngebahas itu. Lu bilang tadi kan asosiasi kan? Enggak, itu kan maksud gua setelah dipegang oleh Bapak Haritanu. Kayak masih jet lag kayaknya. Menjadi federasi. Iya. Jadi di bawah di bawah federasi. Tapi tadi pas gitu tangkapnya lu bilang sebelum federasi itu kan asosiasi. Nah, itu kalau asosiasi memang untuk pembentukan timnas adanya di PSSI. Setelah itu ada kalimat gua mengatakan bahwasannya di era Bapak Haritanu seperti itu. Jadi
pada saat futsal diberikan ke Bapak Haritanu tahun 2014 kalau nggak salah, itu memang deal-dealannya seharusnya yang gue tahu ya, itu kompetisi itu adalah hak prerogatif dari FFI. Lalu timnas itu adalah tanggung jawab dari FFI. Yang masih berkaitan dengan tanggung jawab PSSI adalah kursus-kursus pelatih, kursus-kursus wasit. Karena itu nanti ibaratnya surat menyurat. Karena federasi nggak punya wasit. Yang punya wasit adalah PSSI. Gitu. Nah, yang pasti komentar di postingan Bola Love Futsal ini rame, bahkan seorang manajer timnas mau komen tapi ngopi aja gitu. Terus ada juga Reza, komentator Liga Futsal Pro, adboardnya nggak keisi sama sponsor tapi jersey klubnya full sponsor. Artinya apa Bang Messi? Kenapa skor e-boardnya di lapangan itu nggak keisi sama sponsor? Terus bayarannya beda kali. Hah? Bayarannya beda kali sama di baju sama untuk bikin. Loh, emang angkanya mahal. Setahu gue emang angkanya mahal. Nah, jadi mungkin beberapa komentar. Nah, dari ada Torik Score. Ricarino belum tahu aja kalau yang kerja cuma satu orang, kalau udah tahu malah nambah bingung lagi nanti mas-mas Portugal. Nah, ini menarik nih karena Torik kan bisa dibilang pasti tahu lah bagaimana kinerjanya federasi gitu. Sekarang pandangan lu Don, pandangan lu bagaimana dengan komentarnya dia ini? Lu bisa kan memberikan sedikit solusi mungkin ya, jawaban dari apa yang orang jadi pertanyakan di dalam komentar-komentar itu. Ya kalau buat gue emang ini kan sebetulnya kita udah dengungkan ya. Bedanya kan yang ngomong Ricardinho. Iya. Dari awal waktu itu juga pas yang lapangan licin-licin yang pas lagi main di Lampung apa ya? Yang pernah kita bahas ya. Iya. Jadi memang sebetulnya ini banyak nih ya komentar-komentar yang notabene orang-orang yang berada di liga ya. Jadi mereka juga kayak ya jangan mentang-mentang ranking timnas bagus terus dikira federasinya nggak ada kekurangan sama sekali. Jadi memang ini menarik. Ini agak sedikit kebakaran jenggot, bahkan yang gue agak sedikit sayangkan karena ini yang posting Bola Love, terus kita tahu Galeri Futsal juga nggak memposting yang Ricardinho ini, jadi dianggap bahwa Galeri tidak banyak memberitakan sesuatu yang memang hal-hal yang sensitif gitu. Dan tapi kita udah bahas juga kan. Bahwa emang dilemanya teman-teman dari Galeri ya emang itu. Bahkan ribut tuh antara mantan jurnalis Bola Love dengan teman-teman di Galeri, saut-sautan di Instastory. Ya gua memaklumi nih si kejadian-kejadian ini terjadi karena emang pasti pada saat lo ada di di ibaratnya oposisi ibaratnya gitu kan sama di status quo pasti akan ada perbedaan pendapat. Kita tahu bahwa unsur kedekatan itu juga di Indonesia itu sangat kuat dan ini ya bisa dibilang emang udah harus kita kita pahami bahwasanya sampai Ricardinho tuh berstatement buat gua ya ini tetap ada part of-nya PSSI tapi beberapa hal yang dikatakan Ricardinho itu domainnya Federasi Futsal Indonesia untuk merapikan itu semua dan emang kan benar. Ini seru juga nih komentar-komentar menurut gue ya karena komentar-komentar orang-orang yang yang terlibat langsung entah itu di AFP tadi kan Torik kan di AFP Jawa Tengah terus tadi ada beberapa akun-akun kayak pelatih-pelatih yang emang pernah berada di level profesional sebetulnya ya ini akan menjadi feedback yang bagus kalau ditanggapi secara profesional bukan baper. Seperti itu karena kan gue melihatnya kayak ya udah akhirnya denial maksudnya siapa beberapa orang yang menurut gue kayak ada beberapa wasit lah ya gue biar aja jadi dia bilang bahwasanya itu yang dimaksud Ricardinho mungkin PSSI bla 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 segala macam akhirnya jangan sampai berpikir bahwasanya itu tidak ada domain dari Federasi Indonesia menurut gue gitu.
Gue pernah ngobrol nih sama salesnya MNC apa ya, orang MNC lah pokoknya, bahwa mereka untuk menjual e-board itu emang agak sedikit susah karena emang harga yang dijual itu mahal, bahkan mungkin kayaknya harganya sama sama sepak bola, sedangkan futsal belum semasif itu menurut gue. Itu yang harus dipikirin sih. Jadinya ya udah sponsornya Upin Ipin, Kian Santang segala macam. Jadi ya sulit lah kalau menurut gua untuk apa ya, untuk kalau misalnya hal-hal kayak gini ditanggapi dengan akhirnya memusuhi mereka yang memiliki sudut pandang yang baik untuk kemajuan futsal Indonesia. Kalau gue, tapi ya kita tahu lah. Bahkan ada agak keras ya, yuk diganti MNC-nya yuk, ya. Kalau diganti MNC-nya berarti ya semuanya diganti. Yeah. Seperti itu. Karena gimana juga berjalannya organisasi Federasi Futsal Indonesia tidak terlepas dari duit MNC. Seperti itu. Ya seru lah. Sebenarnya ada beberapa off the record yang gue mungkin nggak bisa sampaikan di sini karena kalau itu gue sampaikan menyangkut banyak nasib orang-orang juga gitu. Segitunya Don? Ya karena kan serem juga dong. Karena gini, ini contoh terkait dengan kasus yang kemarin yang dibilang gue bohong antara Hector Sudut dengan Hami, gitu kan. Lu tahu nggak? Pada saat lu pergi bang masih di London, kan gue ngelatih Perbanas, kan ada beberapa klub latihan di sini kan. Beberapa klub itu juga peserta yang bertanding di di Pangsuma. Mereka cerita yang lo omongin itu benar, cuma yang disayangkan dari pihak Komdis kok nggak ada statement apapun, padahal itu panas banget. Jadi ada yang ditutupin di sini gitu. Dan gua kan bicara berdasarkan informan. Mana ada komen gue baca di video sebelumnya bahwa lain kali cek dan dicek dulu. Sebetulnya kembali lagi kalau menurut gua ini memang kayak apa ya? Semacam peti es gitu. Ngerti nggak? Masalah ini bukan diselesaikan tapi dipetieskan sampai orang itu menganggap bahwa ini bisa lupa. Justru menurut gue bahaya karena bisa menjadi bom waktu bang. Kalau menurut gue gitu. Yang ngomong tuh bukan kaleng-kaleng ya. Yang ngomong ke gue tuh beberapa klub yang memang notabene top level pelatih yang punya nama besar di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi soal kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya mereka bilang menyayangkan Komdis sampai saat ini bahkan nggak ada berita apapun terkait dengan situasi panas di Pangsuma katanya gitu. Tapi ya gue dibilang bohong atau apapun segala macam ya gue serahkan lagi. Buat gue sih nggak ada masalah. Terlalu terbuka ya. Iya. Jadi kalau kita lihat kayak Komdis di sepak bola lah, kalau misalnya ada pelanggaran dari wasit, pemain, bahkan juga official team itu pasti akan diinformasiin Don, di report melalui sosial media juga ada. Yeah. Dan orang juga tahu kan, artinya memang di sini keterbukaan juga kinerja akhirnya dari Komdis kita juga tahu. Tapi gue pengen menyikapi apa yang dikatakan oleh Ricardino tadi. Lu udah cukup? Udah. Oke. Kalau menurut pandangan gue begini ya, mungkin apa yang disampaikan Ricardino ini, kalau gue sih secara pribadi mungkin dia tujukannya ke federasi ya, nggak secara apa sih pasnya ke PSSI, karena yang dia tahu itu adalah penyelenggaraan dari futsal ini ya under federasi. Dan kalau memang kritisi itu menurut gua, kalau memang sudah berkali-kali dia sebutkan untuk masalah mungkin perhatian yang kurang dari pihak federasi untuk memikirkan bagaimana perkembangan untuk kemajuan futsal, saya pikir ya sudah pasti itu sudah jelas ya, ini federasi yang dituju. Karena kalau menurut gua begini, kayak tadi lu udah sampaikan, kalau PSSI ini sekarang lebih banyak untuk bertanggung jawab menggelar kursus wasit dan juga pelatih. Kalau di bagian futsalnya. Ya kan. Nah, untuk federasi futsal sendiri memang udah bertanggung jawab untuk semua nih, Don, secara perkembangan dari kompetisinya segala macam lah. Setuju. Nah, kalau gue sih melihatnya begini, memang betul. Kalau memang cuma di tiap tahun ini adalah penyelenggaraan dianggap sukses ketika mereka berhasil melahirkan salah satu tim juara, itu kalau menurut gue salah. Karena apa? Yang namanya penyelenggaraan tiap tahun kalau hanya begitu-begitu aja, tidak ada perubahan. Kayak pernah kita bahas juga, setiap klub itu juga butuh yang namanya penghasilan, Don. Setuju gue. Penghasilan sangat perlu. Jangan sampai mereka boncos terus tiap tahun. Nah iya. Nanti kapok. Ya betul. Nah sekarang kayak tadi lo katakan bahwa iBoard aja itu harganya dengan sangat mahal. Nah sekarang kalau misalnya tuan rumah misalnya bermain di Pangsuma, ya kan?
dia punya begitu banyak juga di sini sponsor juga tidak ada. Iya. Artinya kalau pada saat memang itu include artinya Sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah, harusnya itu udah secara otomatis itu udah ada iBoard-nya. Sorry, gue potong mumpung gue inget. Dapat sekarang jatah 2 kalau nggak salah. Nah, 2 ya. Ya. Setelah sebelumnya nggak dapat jatah. Iya, artinya begini loh. Setiap sponsor yang mau masuk juga ke dalam baju-baju pemain. Itu paket. Iya, artinya begini. Mereka itu juga pengen juga mendapatkan yang namanya exposure, promosi secara visualnya di live juga streaming. ya sudah komplit dengan dia memberikan dana kepada klub itu dong. Iya. Benar kan ya? Iya. Nah, tapi juga membantu untuk klub juga mungkin bisa mencari dana sponsor lain mungkin di luar dari baju itu yang juga mau menyanggupi untuk bisa dalam penyelenggaraan setiap mereka jadi tuan rumah, host lah, ya kan? Nah, ini mungkin yang kita udah capek nih ngomong Don, kita udah bilang bagaimanapun juga jangan pernah capek, Bang. Ya, maksudnya kita capek menyampaikan, tapi masih belum ada perubahan, ya. Artinya begini loh, ya memang juga mungkin setiap klub, setiap tuan rumah juga ingin berharap mungkin ya mereka mendapat support dari federasi. Bukan subsidi ada. Iya. Nggak banyak. 60 juta. Iya. 60 juta something lah. Cukup menurut lo itu? Enggak. Ya, enggak kan lah. kalau misalnya ngerapihin, maaf ya, pengalaman gue sebagai tuan rumah itu di Jakarta, itu sewa lapangan aja kalau di Popki itu totalnya itu bisa 30 juta sampai 40 juta sama parkir. Itu parkir bayar lagi tuh Popki Jangan sebut merek menantang di sini. Jadi ya kalau gue bilang enggak, itu boncos kecuali kalau misalnya lu bisa dari tiket. Nah, makanya kalau di daerah tuh bisa untung karena sewa gornya kayak misalnya di Purwokerto nggak nyampe 10 juta kalau nggak salah satu harinya gitu. Jadi paling total 3 hari 15 sampai 20 juta lah sama tetek banyak lainnya lah gitu. Dengan bayaran 60 ya masih bisa kalau tiketing bagus masih bisa cuan. Iya. Nah, ini kembali kepada masalah komentar dari siapa tadi, Torik ya. Kalau dibilang kalau itu mas-mas Portugal tahu yang ngerjainnya cuma 1 orang, ya ini kan juga lucu juga ya. Ya kan, apa mau setiap tahunnya begitu? Ya kan? Ini kan lucu dan maksudnya gini loh, yang namanya pekerjaan tim itu kan untuk kepentingan bersama juga suksesnya bersama, ya kan? Kalau misalnya cuma 1 orang, artinya 1 orang tertuduh terus, dan kalau misalnya penyelenggaraan kurang bagus, ada komentar seperti ini, ya mana perbaikannya gitu loh. Tapi emang one man show kok dari awal. Iya, itu gue setuju. Kita pun semua tahu itu bukan rahasia umum lagi, Don. Iya. Ya kan? Maksud gue begini, kalau memang ini memang sudah menjadi ya bukan rahasia umum lagi, artinya apa? Masyarakat lo sudah tahu Don permasalahan ini. Kenapa nggak ada perubahan dari tahun ke tahun gitu loh? Dan apakah memang kuping tipis tidak mau menerima kritikan dari setiap orang yang ada di luar dari federasi? Kan ini kan juga sangat membingungkan menurut gue ya, menurut gue pribadi. Artinya kan kita kan membicarakan untuk perbaikan semua. Ini yang dikatakan oleh Ricardinho, ini pemain terbaik dunia loh, mantan pemain terbaik dunia. Artinya ini bisa menjadi concern juga bahwa ini pun akan sampai ke luar internasional. Karena apa? Buat apa akhirnya nanti banyak-banyak pemain top datang ke Indonesia? Oke lah, let's say mungkin dia juga udah di penghujung karirnya dia datang ke Indonesia. Karena nggak mungkin juga pemain yang masih di dalam top performa dia mau main di Indonesia dengan bayaran mungkin yang seperti dapat Ricardinho. Mungkin bisa lebih, Don. Betul, setuju ya kan? gue. Nah, orang nggak ada yang mau. Nah, dengan adanya orang seperti Ricardinho ini memberikan satu pandangan yang positif menurut gue, dan itu harusnya bisa menjadi satu wadah evaluasi untuk memperbaiki kita punya kompetisi juga, bahkan juga federasinya sendiri. Jangan tebel kuping. Dan sekarang ini dengan prestasi timnas yang ada, lu jangan berpikir bahwa timnas sekarang ini saat ini dalam posisi yang terbaik. Enggak. Vietnam udah main lawan Argentina sama Paraguay loh. Ya gini loh, kalau kita memang ya secara nasionalis kita memang mengatakan, oh Indonesia sekarang udah bagus futsalnya. Setuju. Kita setuju itu. Tapi apa mau cuma sebatas setuju sampai di situ doang? Kan kita pengen lebih lagi, Don. Betul. Ya kan, nah lebih ini bagaimana? Ya inilah mungkin ya masukan dari setiap orang yang mungkin sudah bermain di tingkat level dunia, tingkat Eropa. Ini sangat penting. Benar. Dari perbaikan semua kita punya sistem. Itu yang menurut gue ya, sampai saat ini memang belum kita lihat ada perubahannya. Kalau prestasi timnas, kita yakin udah ada perubahan. Tapi jangan sampai di situ aja. Kita pengen juga timnas kita bermain nanti di level Piala Dunia. Ya nggak, Don? Ya gue agak sedikit mengkhawatirkan sih, walaupun gue masih percaya lah. Kan rame juga tuh soal statusnya Hasim Zadeh yang kita sempat bahas di video sebelumnya, bahwa kontraknya dia udah habis per April, tapi dia masih pelatih Indonesia. Kan itu agak rancu kan. Karena kan gimana juga kalau saat kontraknya habis kan setidaknya kan di renewal kan, diperpanjang. Nah tapi kan harapan gue adalah memang kita bicara bagaimana nantinya futsal tim nasional Indonesia ini
pada saat menghadapi kita tahu ASEAN ini punya 3 tim yang kuat. Indonesia, Thailand dan Vietnam. Vietnam gimana juga udah main di Piala Dunia 2 kali. Dan kalau bicara via perkembangan, Thailand tentu ya seperti biasa mereka berhasil mendatangkan negara-negara terbaik melalui NSDF-nya gitu kan. NSDF kan itu kan kayak semacam BDON-nya atau apa ya, di Indonesia tuh kayak Kemenporanya tuh bikin funding lah gitu. Iya, betul. Bikin funding untuk cabur-cabur untuk bisa beruji coba dengan negara-negara kelas atas. Yes. Lalu di Vietnam sekarang pelatihnya tuh pelatih asal Argentina yang membawa Argentina juara Piala Dunia. Nah, itu bermain di Amerika Latin menghadapi Paraguay, lalu juga menghadapi Argentina. Gue nggak tahu apakah itu tim terbaiknya, tapi yang pasti mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Soal Indonesia menghantam Vietnam melalui Black Steel di AFF dengan materi pemain yang hampir sama, gitu ya, si Vietnamnya. Menurut gue ntar nggak bisa jadi tolak ukur karena setiap tim pasti berkembang. Gue yakin Vietnam akan membawa banyak pengalaman di sini. Thailand juga pasti akan lebih berbenah lagi setelah sudah mulai bisa disamakan kemampuannya sama Indonesia. Karena beberapa pertandingan terakhir tuh selalu imbang dan cuma bisa menang dengan adu penalti. Ini menjadi PR besar menurut gua. Jadi apakah kita bisa tetap stabil dengan apa yang kita lakukan sekarang? Teriak-teriak Indonesia timnasnya kok nggak ada persiapan? Ya memang kita lagi dalam masa kompetisi sampai selesai nanti Agustus. Ini kan yang masalah perjadwalan juga gitu kan, di saat tim-tim lain atau negara-negara lain sedang training center menuju kualifikasi Piala Asia atau Piala AFF segala macam. International friendly match juga sudah dilangsungkan ya. Betul. Jadi kita bisa dibilang akan sangat menarik untuk ininya, untuk kedepannya gitu. Tim-tim atau negara-negara pesaing kita nih sudah di fase mana nih? Ada Kuwait, Kakao, lalu juga Arab Saudi, Andre Plaza udah hampir setahun di sana. Andre Plaza mantan pelatih Barcelona. Itu kembali lagi nih ya, kita nih jangan sampai terbuai dengan pencapaian yang sudah kita dapati dengan 8 besar. Jangan terlalu jumawa dengan itu. Gua khawatir banget. Bukan berarti gua pesimis, enggak, gue tetap optimis dengan kemampuan kita, tapi kemampuan tanpa update knowledge segala macem, lalu juga bagaimana jam terbang para pemain juga mendapatkan pertandingan-pertandingan berkualitas, itu tentu akan sangat berpengaruh. Ini yang menjadi menjadi catatan tersendiri menurut gue. Kalau dari lo, Bang? Tadi udah gue sampaikan juga ya, kalau gue sih pengen sih melihat ya prestasi timnas kita itu akan lebih baik lagi dari sekarang. Terus dari segi kompetisi juga menurut gue juga akan semakin baik apabila ditambah. Kemarin itu udah sempat disonding-sonding juga bahwa dari federasi mengatakan akan ada mungkin kompetisi yang di bawah dari Liga Pro-nya juga, Don. Ya kan, artinya divisi 1 mungkin Liga ya. 2. Liga 2-nya gitu kan, Liga 3-nya juga nanti akan dibikin. Nah, ini menurut gue udah sebaiknya lah untuk bisa diselenggarakan. Karena apa? Yang namanya kompetisi ini kan adalah cikal bakal pemain-pemain yang nanti akan naik untuk ke level senior dan juga timnas. Dan ini perlu penambahan kompetisi sehingga akhirnya kita akan lihat begitu banyak talenta yang punya skill potensial untuk bisa menjadi menjadi penerus lah para pemain yang ada sekarang ini. Karena apa? Kita kan juga pengen melihat adanya nanti penerus-penerus seperti penerus dari Evan mungkin nantinya, ya kan, yang sekarang juga harusnya sudah mulai terlihat pelan-pelan. Salah satunya mungkin ada yang dari Cosmo tuh, siapa yang pivot juga, yang masih anak muda yang dari Bekasi ya kalau nggak salah. Anaknya si Usman, si Bagas ya. Bagas ya. Pivot kiri. Seperti itu ya kan, kita kan berharap terus ada nih yang namanya peningkatan regenerasi lah. Nah makanya kita berharap mungkin memang berharap untuk banyak perubahan itu boleh. Kita juga berharap juga untuk federasi juga bisa memberikan effort yang lebih baik lagi. Itu kita juga ingin lihat lah perkembangan itu nanti ke depannya. Benar. Itu aja, karena ujungnya tim nasional. Iya kan? Muaranya pasti ke nasional, itu yang kita harapkan. Oke.